Halo, selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Cermin, bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, sebagai bentuk dukunganmu pada channel ini. Lewat tengah malam, Nelly dan Mona telah tertidur pulas. Lampu yang terletak di atas meja sengaja dinyalakan karena Mona takut dengan kegelapan. Tanpa ada seorang pun menyentuhnya, tiba-tiba kaki Mona tertarik ke bawah. "Nelly, it's not funny," roco Mona sambil menggaruk-garukkan pipinya seperti orang yang sedang mengigau. Ia menarik selimut dan menutupi kepalanya. Beberapa detik kemudian, kaki Mona lagi-lagi tertarik ke bawah lebih keras dan membuat tubuhnya ikut terseret. Mona terbangun dengan tatapan memantau ke sekeliling ruangan dan sesekali memperhatikan kakinya. Perasaan takut pun menyelimuti dirinya karena tiba-tiba tercium aroma jasmin di dalam kamar dan sesekali tercium bau bangkai di sela-sela hidung Mona. Tak ada satupun yang aneh dengan kamar tidur itu, tetapi serasa ada sesuatu mengeram di bawah kasur. Mona mencoba mengintip dengan membungkukkan badannya ke bawah kasur dengan perlahan sambil menyengirkan matanya. Tak ada apapun di sana selain lemari dan pintu kamar. Mona berusaha mengalihkan pikirannya dan kembali berpikir normal untuk meredakan ketakutannya. Tetapi saat dia berusaha mengangkat badannya, tiba-tiba saja terasa berat, seolah-olah ada yang sedang menahannya. Dengan posisi terbalik, Mona berusaha teriak, tapi tak terdengar apapun. Matanya kini melotot dan menatap lurus ke arah pintu dari kolong tempat tidur. Pikirannya masih sadar, tetapi tubuhnya tak dapat digerakkan sedikit pun. Suara pintu terbuka perlahan-lahan, sesekali berhenti, dan sampai akhirnya terbuka sepenuhnya. Kejadian itu disaksikan dengan mata kepala Mona yang membuatnya semakin menggigil ketakutan. Seketika terlihat sosok wanita berkebaya dengan kaki pucat bergerak masuk ke kamar dengan gerakan menyeret-nyeret, dan tiba-tiba wajah dengan rias pengantin dan penuh darah itu seketika berada di hadapan Mona. Jerit Mona memecah ruangan ketika melihat wajah menyeramkan tepat di depan wajahnya. Jendela terbanting keras, entah karena angin atau ada yang melewatinya, membuat keributan yang membangunkan Nelly. Nelly terkejut melihat Mona yang berteriak histeris dengan menunduk dan memeluk lututnya. "Mona, ada apa? Apa yang terjadi?" ucap Nelly sambil mengguncang-guncang tubuh Mona. Nelly bingung dengan apa yang terjadi pada sahabatnya yang bertingkah seperti orang yang baru saja melihat hantu. Beberapa detik kemudian,
terdengar suara gamelan dari arah luar kamar tidur. Karena penasaran, Nelly beranjak dari tempat tidur dan keluar. Ia memandang kiri dan ke kanan. Ruangan sangat gelap, namun tidak ada siapapun di sana. Terlihat jam berukuran besar menunjukkan pukul 2 pagi. Sepertinya tak wajar apabila ada seseorang berkeliaran membunyikan gamelan di pagi buta seperti ini. Dengan mengumpulkan semua keberanian, Nelly mencoba menelusuri arah suara gamelan tersebut. Suara itu tepat berasal dari cermin di hadapannya yang berjarak 5 meter. Udara tiba-tiba menjadi dingin mencekam, dan angin yang datang melewati jendela menghempaskan gorden putih yang terbuat dari sutra. "Kemarilah, Nelly. Kemarilah. Ikut aku." Terdengar bisikan dari arah cermin tersebut, memanggil-manggil Nelly. Seperti terhipnotis, Nelly bergerak maju sambil konsentrasi mendengar panggilan tersebut. Dia telah tepat berada di depan cermin antik warisan leluhurnya. Tangannya bergerak mengarah ke arah cermin dan menyentuhnya. Tak disangka, ibu jari tangannya berdarah tanpa sebab apa-apa, meninggalkan bekas bercak darah yang meleleh, dan seketika menyerap masuk ke dalam kaca. Nelly merasa terkejut dan ketakutan. Dengan ekspresi wajah tegang, ia berbalik dan mendapati sosok tubuh besar dan tinggi masuk ke kamarnya. Ia berusaha lari, dan saat langkah kedua, ia terjatuh. Terlihat sebuah tubuh putih pucat dengan bercak darah tengah menggenggam kuat kaki Nelly dan menariknya ke arah cermin. Tolong aku," teriak Nelly. Tetapi suaranya tak terlalu keras untuk membangunkan si rumah. Kuku tangan sosok yang keluar dari cermin itu terasa panas, membuat kulit Nelly melepuh. Nelly membalikkan badannya dan melihat sosok yang sedang menarik kakinya. Sosok itu mempunyai rambut panjang dengan mata kuning yang bersinar, melotot ke arah Nelly, dan gerak bibir meracau yang entah mengatakan apa. Nelly menjerit sebisa-bisanya dan menendang-nendang kakinya ke arah hantu itu. Beberapa inci lagi, kaki Nelly sampai di cermin. Tak sampai 5 detik, kulit kakinya telah menyentuh permukaan kaca dan terasa sangat perih, seperti disilet-silet. Nelly kembali mengumpulkan tenaganya dan menarik tubuh dan kakinya untuk menjauh. Dan akhirnya, kakinya lepas dari cengkraman tangan putih berkuku hitam panjang itu. Dengan terpincang-pincang, Nelly berlari menuju ke arah kamar tidur dengan memanggil-manggil Mona. Ketika Nelly berbalik ke belakang, ia melihat sosok itu kembali keluar dengan retaknya cermin, dan tangannya satu persatu keluar, diiringi dengan pancuran darah yang menyeruak dari balik pecahan kaca. Nelly kembali mempercepat langkahnya setelah melihat hantu itu merangkak dan memanggil-manggil namanya. "Mona!" teriak Nelly sekencang-kencangnya, membuat Mona terkejut dan tersadar dari ketakutannya dengan posisi masih memeluk lututnya.
Ia segera beranjak dari kasur untuk keluar. Suara pintu tertutup sangat kencang, membuatnya menjerit sejadi-jadinya. Lampu di atas meja berkedip-kedip, dan terlihat sosok tubuh besar hitam menggantung di atas langit kamar. Suasana semakin gaduh dengan teriakan Mona yang melengking. Sosok yang merangkak tersebut bergerak dengan cepat ke arah Nelly yang berjalan pontang-panting dan tidak seimbang karena luka di kaki kanannya. Beberapa kali Nelly memukul-mukul pintu kamar, namun tidak dapat terbuka. Ia lalu berlari ke arah lorong penghubung ke kamar omahnya. Dengan tergesa-gesa, Nelly berlari sekuat tenaga sampai berada di pintu kamar Kanjeng Janet. Sontak Nelly sangat terkejut melihat omahnya sedang duduk melipat kaki dengan memegang keris di depan cermin yang tak jauh beda besarnya dengan cermin yang berada di luar. Di sekelilingnya terdapat sesajen khas orang Jawa yang tengah melakukan ritual. "Omah, apa ini semua, Omah?" tanya Nelly tajam ke arah omahnya yang baru menyadari kehadirannya. Perlahan Kanjeng Janet berdiri dan mematung, tak berkata apapun. "Omah, jawab pertanyaan Nelly, Omah, sebelum semuanya bertambah parah." "Nelly gak tahu apa-apa," rengek Nelly yang mulai meneteskan air mata, seolah tidak percaya mengetahui bahwa neneknya akan menjadikannya tumbal. "Ini semua agar opahmu hidup kembali, nak. Temanmu harus dikorbankan. Dibutuhkan darah wanita yang masih segar untuk ditukarkan dengan nyawa opahmu," jawab Kanjeng Janet kepada Nelly. "Ini tidak masuk akal. Takkan kubiarkan Omah menjadikan temanku sebagai tumbal dengan iblis yang Omah pelihara di dalam cermin-cermin itu," tegas Nelly melawannya. "Tapi sepertinya iblis itu lebih suka dengan darahmu, Nelly. Darah biru yang mengalir di dalam tubuhmu sangat mengundangnya, bagaikan buah nangka yang harum," ujar Kanjeng Janet yang sesekali menangis dan sesekali tertawa. "Omah sudah tidak waras. Hentikan semua ini, Omah. Ingatlah, aku cucumu. Aku darah dagingmu. Apa Omah sudah tidak ingat?" kata Nelly memelas kepada omahnya. "Persetan dengan itu. Yang terpenting, aku ingin suamiku kembali," racok Kanjeng Janet sambil mulutnya kembali kumat-kamit membaca mantra pemanggil iblis dalam cermin itu. Benar saja, cermin di dalam kamar Kanjeng Janet tiba-tiba terbelah dan memancarkan darah segar seperti kejadian yang tadi. Keluar, sesosok dengan kulit putih pucat, rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu yang tadi menjerat kaki Nelly. Dengan gerakan mematah-matahkan tubuhnya, hantu itu bergerak ke arah Nelly dengan merangkak sambil memanggil-manggil nama Nelly. "Tidak, aku tidak mau. Aku akan menghentikan ini semua," kata Nelly dengan penuh keyakinan. Diambilnya sebilah tombak yang berada di samping pintu dan dilemparkannya ke arah cermin tersebut. Suara cermin pecah membuat Kanjeng Janet panik dan menatap ke arah dedemit peliharaannya.
Nelly tak habis pikir dan malah mundur ke belakang dan mendobrak-dobrak pintu kamar. Berulang kali Nelly mencoba membukanya, tapi tidak bisa. Di sisi lain, terdengar suara Yono dan Pak Jarwan yang memanggil-manggil nama Non Meli dan memukul-mukul pintu. "Kau akan mati," kata sosok berambut panjang itu sambil tertawa terbahak-bahak. Kembali ia merangkak ke arah Nelly sambil berdesis berat. Dan dari ventilasi pintu terlihat Yono tengah menggantung-gantung dan melemparkan sebilah bambu kuning kepada Nelly. "Yono, tolong aku. Cepat buka pintunya, Yono," rengek Nelly dengan diiringi isak tangisnya. "Pintunya sudah diberi mantra, Non. Ambil bambu kuning itu dan tancapkan ke arah jantung iblis itu, Non," ujar Yono kepada Nelly dengan khawatir. Nelly segera mengambil bambu kecil seukuran belati itu dan menyembunyikannya di sela bajunya. "Nelly, aromamu sangat enak," iblis itu berkata sambil menjilati wajah Nelly. Terlihat lidahnya yang merah dan bibirnya hitam menjamah wajah mulus Nelly. Nelly hanya mampu menutup matanya dan mengeluarkan belatinya. "Makani setan," teriak Nelly menancapkan bambu kuning itu tepat ke arah jantung iblis, diiringi suara petir dan hempasan angin. Iblis itu mundur dan memperhatikan dadanya yang ternyata sebuah bambu kuning yang menjadi pantangan dedemit semacam iblis menancap di dadanya. Teriakan keras keluar dari mulutnya yang menganga. Tiba-tiba saja tubuhnya terbakar dan hangus. Beberapa saat kemudian makhluk itu menjadi abu dan menghilang. Kanjeng Janet yang pada saat itu tengah duduk melipat kaki tiba-tiba bergerak tak tentu arah dan mengeluarkan darah dari mulutnya, dan ia terjatuh menabrak cermin yang ada di hadapannya. Cermin raksasa itu bergerak dan menimpa tubuh Kanjeng Janet yang sedang terkapar. Yono dan bapaknya berhasil membuka pintu kamar. Mereka mendapati Nelly yang tengah menangis melihat cermin besar kesayangan Kanjeng Janet terbalik. Kamar itu seperti baru saja terkena angin topan yang membuat benda-benda berserakan di mana-mana. "Yono, tolong aku," panggil Nelly sambil berusaha mengangkat cermin tersebut bergeser, dan yang tertinggal hanya baju kebayanya. "Mana Kanjeng Janet, Non?" tanya Yono membantu Nelly untuk berdiri. "Omah tadi tertimpa cermin itu, tapi sekarang menghilang." Tangis Nelly meledak, menyandarkan kepalanya di pelukan Yono. "Nelly, oh my god, kenapa ini bisa terjadi?" tanya Mona sambil terseduh-seduh. Ia datang bersama Mbok Linda dan langsung duduk bersama Nelly. "Aku tidak tahu. Sekarang yang penting kita selamat," jawab Nelly bersedih. "Bagaimana dengan omah kamu?" ucap Mona kasihan. "Aku nggak tahu. Mudah-mudahan Oma mendapat tempat yang terbaik," kata Nelly sambil berusaha bangkit meninggalkan kamar Kanjeng Janet. Keesokan paginya,
Nelly dan Mona berkemas-kemas untuk kembali ke Belanda. Mereka memutuskan untuk menghentikan penelitian mereka. Terlihat di luar Pak Jarwan tengah membakar sesuatu di sebuah lubang besar. "Lagi ngapain, Pak?" tanya Nelly. Di sana terlihat 2 buah cermin besar dibakar oleh Pak Jarwan bersama dengan barang-barang bekas lainnya. "Ini, Non, lagi bakar barang-barang bekas," jawab Pak Jarwan masih dengan logat Jawa yang kental. "Oh, kalau begitu Nelly pamit dulu ya, Pak. Jaga rumahnya baik-baik ya, Pak," pesan Nelly meninggalkan Pak Jarwan dan istrinya yang tengah menyapu. "Saya pamit ya, Mbok," teriak Nelly sambil melambaikan tangannya menuju ke arah mobil yang sudah disiapkan oleh Yono. "Bye, see ya," teriak Mona melambaikan tangannya.